Bayangkan sebuah dunia di mana Afrika tidak pernah dijajah, di mana kekayaan buminya tidak pernah dirampas. Di mana peradaban aslinya berkembang tanpa gangguan Barat dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran serta kedamaian, mungkin dunia itu terdengar seperti mimpi. Tapi Marvel memberinya nama, Wakanda. Wakanda bukan sekadar negeri fiktif. Ia adalah cermin dari harapan, proyeksi masa depan, dan juga luka sejarah yang belum sembuh. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam, apa makna sejati dari Wakanda. Apa yang bisa kita pelajari dari dunia yang tidak pernah ada, tapi terasa begitu nyata? Dan bagaimana jika Afrika tidak pernah dijajah? Inilah kisah lengkap Wakanda, negara fiksi dari Marvel yang menjadi simbol harapan, kekuatan, dan masa depan Afrika dari sejarah yang hilang, logam vibranium, hingga dilema moral T'Challa dan Killmonger. Video ini akan membawa Anda menyelami dunia yang mungkin tidak nyata, tapi terasa sangat mungkin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wakanda pertama kali muncul tahun 1966, di tengah gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Sebuah bangsa Afrika yang berbeda, ia tidak dijajah, tidak miskin, tidak perang. Sebaliknya, kaya, kuat, dan sangat maju. Ini bukan kebetulan. Marvel menciptakan Wakanda bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebagai simbol dunia alternatif. What if? Bagaimana jika Afrika dibiarkan tumbuh sendiri? Tanpa kolonialisme, tanpa perbudakan, tanpa imperialisme, Wakanda adalah jawaban atas pertanyaan itu. Sejarah dunia nyata mencatat bahwa Afrika dijajah selama lebih dari 400 tahun. Kolonialisme mencuri tanah, emas, budaya, dan bahkan manusia. Tapi Wakanda membalik narasi itu. Ia adalah satu-satunya negara di dunia Marvel yang tidak pernah disentuh penjajah. Sebuah negara yang memilih untuk sembunyi dari dunia luar, untuk melindungi dirinya. Dan rahasianya, dalam film, keputusan itu menuai kritik. Kenapa Wakanda tidak membantu Afrika lainnya? Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, mengapa dunia membutuhkan negara seperti Wakanda untuk membayangkan Afrika yang kuat? Karena realitanya, sejarah tidak memberinya kesempatan itu. Bukan sekadar logam, tapi lambang kekuatan. Di inti cerita Wakanda ada satu hal, vibranium, logam alien yang menyerap energi, memperkuat struktur, dan jadi dasar dari seluruh teknologi Wakanda. Tapi, ini bukan tentang logam. Ini adalah metafora. Vibranium mewakili kekayaan Afrika. Emas, kobalt, uranium, minyak, dan coltan, yang digunakan dalam hampir semua ponsel modern. Tapi di dunia nyata, kekayaan ini justru membawa kemiskinan, konflik, dan perang saudara. Wakanda memperlihatkan sisi lain, bahwa sumber daya tidak harus membawa kehancuran jika dikendalikan oleh rakyatnya sendiri. Ia bisa jadi kekuatan. Di dunia fiksi, Wakanda memiliki teknologi paling maju di bumi, pesawat anti-gravitasi, pengobatan canggih, dan kecerdasan buatan, tapi uniknya, mereka tidak meninggalkan tradisi. Raja Wakanda masih ditentukan lewat ritual. Para tetua masih dihormati. Bahasa Xhosa tetap digunakan. Tari-tarian perang masih menjadi bagian dari sistem politik. Ini adalah pesan kuat bahwa kemajuan bukan berarti menyingkirkan budaya, bahwa masa depan bisa dibangun tanpa melupakan masa lalu, isolasi atau intervensi. Dalam film Black Panther, kita melihat konflik antara dua filosofi. T'Challa ingin menjaga Wakanda tetap tersembunyi. Killmonger ingin menggunakannya untuk membebaskan keturunan Afrika di seluruh dunia. Ini bukan sekadar perbedaan ide. Ini adalah refleksi dari konflik nyata. Haruskah bangsa kuat menjaga dirinya sendiri, atau membantu membebaskan yang tertindas? Wakanda tidak hanya memperlihatkan teknologi, tapi dilema moral. Apakah kekuasaan hanya untuk perlindungan diri, atau juga untuk keadilan global? Sejak film Black Panther dirilis, Wakanda menjadi ikon bukan hanya karena visualnya yang indah, tapi karena ia memberi representasi yang sangat jarang. Afrika yang kuat, indah, dan maju. Anak-anak kulit hitam kini punya superhero yang mirip mereka. Wakanda menjadi inspirasi fashion, arsitektur, bahkan politik. Di Amerika Serikat,
Frasa Wakanda Forever digunakan dalam demonstrasi keadilan sosial. Wakanda mengubah cara dunia melihat Afrika, bukan lagi benua yang lemah dan tertinggal, tapi pusat kekuatan dan inovasi. Wakanda mungkin hanya fiksi, tapi semangatnya hidup di dunia nyata. Di Kenya, Rwanda, Nigeria, muncul startup, teknologi, dan inovasi lokal. Di Afrika Selatan, pendidikan STEM sedang berkembang pesat. Anak muda Afrika hari ini bukan hanya pengguna teknologi, tapi penciptanya. Wakanda adalah simbol. Tapi simbol ini bisa diwujudkan. Wakanda bukan tentang logam alien atau kerajaan rahasia. Ia adalah tentang masa depan yang seharusnya dimiliki Afrika dan dunia. Sebuah pengingat bahwa kita punya potensi, bahwa kita punya warisan, dan bahwa sejarah bisa diubah bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan membayangkan masa depan yang lebih adil, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Wakanda mungkin tidak nyata, tapi mimpi tentangnya adalah nyata, dan selagi masih ada yang berani bermimpi, Wakanda akan selalu hidup. Wakanda Forever.